Kita ke informasi lain, Saudara. Penyelidikan terkait kasus pembunuhan Juwita, jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dilanjutkan dengan meminta keterangan pihak keluarga korban. Keluarga Juwita meminta agar penyidik Denpom AL Banjarmasin memeriksa kembali semua CCTV di sepanjang rute korban ditemukan. Keluarga juga minta untuk dilakukan pemeriksaan DNA karena ada dugaan terjadi tindak kekerasan seksual. Dalam keterangannya, kuasa hukum bilang keluarga telah menyampaikan kronologi mulai dari korban dibawa ke rumah sakit otopsi hingga pemakaman. Tak hanya itu, pihak keluarga juga menduga terjadi tindakan kekerasan seksual. Selain meminta keterangan keluarga korban, Denpom Lanau juga menyita satu unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, di mana mobil ini disebut dirental pelaku saat menemui korban di waktu kejadian. Sementara itu, mengenai perkembangan penyidikan kasus, pihak Denpom Lanau Banjarmasin belum memberikan tanggapannya kepada Kompas TV. Yang menyusul nanti Anda terima kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Kasus pembunuhan jurnalis asal Banjarbaru Juwita kini sudah naik ke tahap penyidikan. Sabtu 29 Maret lalu, Polda Kalimantan Selatan menyerahkan berkas dan barang bukti kasus pembunuhan Juwita ke Polisi Militer Denpom Lanal Banjarmasin karena lokasi dan waktu kejadian berada di wilayah hukum Lanal Banjarmasin. Selanjutnya Pom Lanal akan bekerja untuk mengungkap motif dan tersangka. Dari penyelidikan, ini udah naik ke tingkat penyidikan. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon rekan-rekan wartawan bersabar. Pimpinan kita tetap bahwa yang bersangkutan instruksinya adalah dihukum yang seberat-beratnya. Sebelumnya, Polres Banjarbaru sudah memeriksa 5 saksi, namun belum termasuk terduga pelaku. Kini, pihak keluarga korban meminta Denpom Lanal Banjarmasin mengusut serius kematian Juwita yang berdasarkan hasil otopsi ditemukan banyak luka memar di tubuh korban. Kesimpulan dari dokter forensik itu ini murni pembunuhan. Jadi kesimpulan otopsinya adalah pembunuhan satu. Yang kedua, hasil otopsinya itu lagi ya tadi adanya memar lebam di kemaluan korban. Kasus pembunuhan Juwita yang terjadi pada 22 Maret lalu sudah mendapat atensi dari petinggi TNI. Beberapa waktu lalu, Kapus Pen TNI berjanji bila terduga pelaku yang merupakan anggota TNI AL terbukti terlibat, maka harus dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pihak keluarga sudah dimintai keterangan oleh penyidik Denpom Lanal Banjarmasin. Selain itu, keluarga meminta penyidik untuk serius memeriksa kasus kematian Juwita karena dari hasil otopsi menunjukkan ada dugaan kekerasan seksual. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Koordinator Tim Advokasi untuk Keadilan Juwita, Muhammad Pazri. Selamat petang, Pak Pazri. Ya, petang Mbak Valen. Iya Pak, kemarin sudah dimintai keterangan pihak keluarga, termasuk juga ada 5 saksi. Sejauh ini, apakah sudah ada perkembangan dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Denpom Lanal Banjarmasin? Ya, kemarin ada 2 orang saksi kembali diperiksa di tanggal 2 April 2025. Nah, yang selanjutnya dari keterangan saksi itulah ada perkembangan-perkembangan yang kami dapatkan, temuan, dan juga kami bisa melihat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh penyidik, termasuk juga dilakukan penyitaan alat bukti. Jadi ada 14 alat bukti yang sudah disita. Jadi dari kemarin itu juga kami menemukan beberapa hal yang sifatnya dari awal kronologis kejadian di tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan dilakukannya otopsi. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya kami memberikan masukan kepada penyidik. Jadi kami memberikan masukan kepada penyidik, Polisi Militer Denpom Lanal agar mereka benar-benar melakukan penyidikan secara menyeluruh. Sama halnya dengan yang kami sampaikan sebelumnya untuk
melakukan pengecekan kembali kepada semua CCTV yang dilalui oleh tersangka dengan korban. Yang selanjutnya lagi berkaitan dengan adanya hasil otopsi yang menurut kami juga perlu didalami lebih jauh seperti itu. Jadi dari adanya lebam, otopsi itu kan diantaranya adalah memar telinga, terus leher patah, terus juga ada memar di pelipis, sampai dengan kepada rahim korban yang adanya cairan tersebut. Sehingga cairan itu pun yang disampaikan oleh dokter forensik bahwa cairannya volumenya cukup banyak, sehingga kami menduga bahwa apakah dalam kejadian ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang yang hari ini menjadi tersangka seperti itu. Ya, Jadi, ada dugaan kekerasan yang ditemukan oleh pihak keluarga. Nah, ini apakah bisa dijelaskan kemudian kenapa keluarga bisa dikatakan meminta agar penyidik ini melakukan penyidikan ulang? Apakah dalam rentengan penyelidikan ini sebelumnya tidak dilakukan? Ya, kami membaca dari timeline waktu ketika korban ini meminjam motor kepada kakak korban. Jadi dari jam 10.30 lalu jam 13.00 itu sudah selesai kami anggap kejadian berdasarkan beberapa petunjuk CCTV. Lalu dari tersangka itu pulang jam 16.00 pesawat dari Banjarmasin ke Balikpapan menggunakan nama orang lain seperti itu. Dari rentetan kejadian itu kami menduga bahwa tidak dimungkinkan dilakukan oleh satu orang. Tidak dimungkinkan dilakukan oleh satu orang, khususnya tersangka yang hari ini sudah ditahan. Sehingga tapi memang ada perkembangan yang lain. Informasinya tersangka ini kan merupakan salah satu atlet, sehingga bisa saja melakukan berbagai macam hal katanya. Tapi menurut kami dari timeline dia melakukan yang namanya kekerasan seksual, lalu ada yang namanya dia melakukan pembunuhan, sampai dengan mengambil motor ke salah satu tempat pembelanjaan, lalu membuang korban di pinggir jalan, membuat seolah-olah motor itu terjadi kecelakaan, lalu juga menghancurkan identitas penduduk, merusak handphone. Jadi durasi yang lama sampai dengan mengembalikan mobil kepada rental, lalu dia ke bandara seperti itu. Jadi ini memang ada beberapa hal yang menurut kami perlu didalami. Apakah benar pelaku ini hanya seorang? Pak Pazri, tadi Anda mengatakan bahwa dugaan pelaku pembunuhan ini diyakini lebih dari satu orang. Nah, ini maksudnya gimana dan berarti arah dugaannya mengarah kemana? Ya, memang dari pengakuan dari tersangka, dia hanya seorang diri. Tapi dari kami melihat secara medisnya, hasil dari otopsi yang diterima keluarga ini kan dijelaskan oleh dokter forensik ketika setelah selesai dilakukan otopsi. Lalu dokter forensik menjelaskan direkam Bapak Len. Nah, dari rekaman itu kami dengarkan bahwa ada yang namanya cairan. Jadi cairan di rahim korban yang volumenya itu cukup banyak. Sehingga dari inilah kami menilai bahwa ini apakah cuma satu orang yang sifatnya melakukan kekerasan seksual kepada korban seperti itu. Sehingga dari sampel yang telah diambil oleh dokter itu, harapan kami ke depan itu dilakukan tes DNA lanjutan agar memang bisa divalidasi berkaitan dengan cairan itu milik siapa, apakah hanya milik tersangka saja atau ada orang lain seperti itu. Baik, semoga memang kasus ini segera terungkap apa motif daripada kejahatan yang diduga dilakukan oleh pelaku. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan dari pihak kuasa hukum korban, Bapak Muhammad Pazri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Len.